Kembali anak-anak, kita melanjutkan pelajaran kita yang berjudul anabolisme. Ya, anabolisme masih ingat ya? Adalah apa? Ya, proses pembentukan senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Ini, jadi senyawa yang sederhana, ya ini sederhana nih, ya. Kemudian dibantu oleh ya energi sebagai sumber energi ya. Cahaya matahari, kemudian ini akan membentuk senyawa organik ya, yang disebut nanti dengan molekul glukosa. Itu anabolisme. Anabolisme itu prosesnya contohnya adalah fotosintesis. Ya, fotosintesis itu adalah penggunaan foto atau energi cahaya sehingga terbentuklah yang namanya C6H12O6 ya, glukosa ini ya. Reaksinya demikian. H2O, 12H2O ditambah 6CO2 menjadi glukosa ditambah atau melepaskan oksigen dan juga membebaskan H2O. Ya. Nah, di manakah tempat pelaksanaan kloroplas? Maksud saya di manakah tempat terjadinya fotosintesis itu di kloroplas. Adapun bagian-bagian kloroplas itu ada yang namanya stroma ya, di mana terjadi tempat ya glukosa. Tempat pembentukan glukosa ya. Kemudian tilakoid ini berfungsi untuk menangkap energi cahaya matahari dan mengubah ke energi kimia. Sedangkan grana itu adalah satu tumpukan tilakoid. Nah, ini adalah kloroplas ya, ini daun ya, daun. Kemudian kalau kita perhatikan penampang daun yang tipis ini, maka terbentuklah ini ya. Manakah yang namanya kloroplas? Ini, yang ada bintik-bintik ini ya, titik-titik ini adalah kloroplas. Ini kita perbesar, inilah dia. Ya. Kloroplas yang ini yang menyebabkan terjadinya apa? Warna daun itu hijau. Kenapa? Di dalam kloroplas ada yang namanya klorofil ya. Kemudian diperhatikan lagi bagian daripada kloroplas itu ini. Terdiri atas apa tadi? Terdiri atas ini stroma. Stroma ini tempat nanti pembentukan glukosa ya. Di sini. Kemudian ada lagi yang namanya tilakoid. Ini tilakoid merupakan kepingan-kepingan. Ya. Nah, kemudian tumpukan tilakoid namanya grana. Ini tumpukannya. Ya, ini grana-grana. Nah, disinilah tempat ya berlangsungnya yang namanya pembentukan glukosa C6H12O6. Adapun reaksi fotosintesis itu ada dua reaksi ya. Oke, yang namanya satu reaksi terang, ini tergantung kepada datangnya cahaya matahari ya. Kemudian reaksi gelap ini tidak memerlukan cahaya ya. Nah, ini tadi adalah apa? Ini tadi adalah kloroplas, anak-anak, kloroplas. Ya, ini membran-membrannya ya. Kemudian ini tadi apa ini? Ini adalah tilakoid nih, tilakoid. Kemudian tumpukan tilakoid namanya grana. Ini grana. Ya. Kemudian di sini yang biru ya, biru ini adalah stroma. Nah, ini tilakoid ya. Nah, ini banyak sekali dia punya ya, tilakoid. Baik. Reaksi terangnya ini di sini berlangsung di dalam membran tilakoid. Yang mana apa? Yang mana cahaya matahari itu masuk ke dalam kloroplas, ditangkap di sini. Ya. Kemudian H2O uap air itu akan apa? Akan masuk ke dalam yang namanya tilakoid. Terjadi apa? Nanti terjadi fotolisis. Fotolisis itu apa? Fotolisis kita perhatikan. Nah, ini tadi ya. Fotolisis ini. Jadi cahaya matahari ternyata memecah air yang diserap oleh daun itu menjadi hidrogen H2 dan oksigen ya oleh cahaya matahari ya. Nanti hidrogen ini nanti akan membebaskan maksud saya akan menangkap NADP+ itu sehingga terbentuklah 2 NADPH dan 2H+ dan oksigen. Ya. Nanti NADP dan ATP ya selama proses dari reaksi terang ini akan digunakan untuk reaksi gelap. Ya. Nah, ini tadi.
Jadi dalam reaksi terang itu membebaskan ATP dan NADPH serta membebaskan oksigen keluar, ya. Nanti ini akan memasuki yang namanya siklus Calvin, ya. Seperti itu. Kita lanjut saja. Dilanjutkan lagi dengan reaksi tadi, reaksi gelap atau reaksi siklus Calvin-Benson, ya. Terjadinya di stroma. Apa-apa saja yang diperlukan di dalam reaksi gelap? Satu tadi adalah ATP, kemudian NADPH yang tadi dibentuk di dalam reaksi terang, ya. Dan yang berikutnya adalah ribulosa atau RUBP. Nah, ini yang ada di dalam stroma, itu sudah ada molekul itu, ya. Terjadi siang atau malam hari. Reaksinya ada 3 fase, yaitu fase fiksasi, ya, fase reduksi, dan fase regenerasi. Ini 3 fase yang berlangsung di dalam reaksi gelap. Nah, ini fiksasi, ya. Jadi fiksasi itu artinya penangkapan, ya. RUBP yang ada di dalam stroma itu akan menangkap, ya, fiksasi menangkap CO2. Sehingga ya oleh namanya karboksilase RUBP, ya, enzim ini akan terbentuk 3 fosfogliserat atau 12 PGA. Selanjutnya akan terjadi reaksi fase yang berikutnya reduksi, di mana 12 PGA ini dengan bantuan dari 12 ATP dan membebaskan 12 ADP terbentuklah 12 DPGA, difosfogliserat. Ya, ini nanti harus mendapat bantuan 12 NADPH2 sehingga terbentuk 12 PGAL, fosfogliseraldehid. Ya, ini lagi akan dilanjutkan 12 PGAL dalam rangka fase generasi. A12 ini nanti terdiri atas 10 PGAL, ini akan membentuk lagi, regenerasi lagi, pembentukan kembali RUBP. Karena nanti ini akan berlanjut lagi ke sini, fiksasi untuk menangkap CO2. Berikutnya, 2 PGAL sisanya itu akan membentuk glukosa. Ini hasil akhir daripada reaksi gelap, ya, dalam fotosintesis, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi, ya. Jadi yang Ibu ulangi lagi, ya. Jadi CO2 ini difiksasi, ditangkap oleh RUBP di dalam stroma, ditangkap, ya, sehingga menghasilkan namanya PGA, ya, PGA. Kemudian lanjutlah lagi menghasilkan apa tadi? Menghasilkan lanjutnya tadi glukosa, ya, pembebasan glukosa, ya, ini. Dan selanjutnya nanti dalam regenerasi akan kembali lagi, ya, terus siklus Calvin ini berlanjut, ya. Ini tadi. Nah, ini, ya. Jadi ada fase fiksasi, fase reduksi, dan fase regenerasi. Ya. Oke. Sampai di sini dulu apa yang Ibu sampaikan. Kalian resum lagi apa yang sudah Ibu sampaikan. Oke, terima kasih.